Teori hukum murni Hans Kelsen memisahkan hukum dari politik dan sosiologis. Saya Audi, S1 Hukum Cyber Muhammadiyah. Latar belakang kelahiran teori hukum murni. Yang pertama, publikasi revolusioner. Pada tahun 1934, Hans Kelsen menerbitkan buku monumentalnya Reinheitslehre, teori hukum murni, yang mengubah lanskap pemikiran hukum. Yang kedua, visi hukum yang murni. Kelsen berambisi membentuk hukum menjadi disiplin ilmu yang murni dan mandiri, bebas dari segala pengaruh eksternal yang dapat mengaburkan esensinya. Yang terakhir, reaksi terhadap ketercampuran. Karya ini muncul sebagai respon kritis terhadap kondisi hukum yang kala itu dianggap terlalu bercampur dengan unsur-unsur politik, moralitas, dan sosiologi. Hukum sebagai sistem norma. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang secara fundamental berisi perintah seharusnya. Norma hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari fakta-fakta empiris. Dasein atau norma moral. Norma hukum bukan hasil observasi sosial semata, melainkan diciptakan melalui tindakan kehendak, acts of will, yang berwenang. Konsep dasar norma hukum, atau kita sebutnya Grand Norm. Pondasi validitas. Norma dasar adalah presuposisi validitas hukum tertinggi yang menjadi acuan. Sumber otoritas. Merupakan sumber otoritas tertinggi yang memberikan kekuatan mengikat pada semua norma hukum di bawahnya. Asumsi intelektual. Ia tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan sifat asumsi intelektual yang diterima. Berikutnya, konsistensi sistem. Berfungsi sebagai fondasi agar seluruh sistem hukum tetap konsisten, hierarki, dan terstruktur. Tanpa ground norm, tidak ada lagi logis untuk validitas norma-norma hukum. Upaya memisahkan hukum dari politik dan sosiologi. Pendekatan murni. Hukum harus dipelajari secara murni tanpa adanya campur tangan politik, moral, atau konteks sosial. Kritik positivisme realis. Kelsen mengkritik positivisme realis dan aliran hukum alam yang cenderung mencampur adukan hukum dengan nilai-nilai non-hukum. Ilmu normatif. Hukum dilihat sebagai ilmu normatif, fokus pada apa yang seharusnya, bukan kebijaksanaan atau moralitas semata. Steuvenbauer teori atau teori tingkatan hukum. Mulai dari atas, norma dasar Grundnorm, puncak hierarki memberikan legitimasi pada seluruh sistem hukum. Diturunkan dari norma dasar mengatur pembentukan undang-undang yang kita sebut sebagai konstitusi. Selanjutnya, dari konstitusi mengatur norma-norma yang lebih spesifik, kita sebut sebagai undang-undang. Diturunkan dari undang-undang mengatur detail teknis pelaksanaan hukum, kita sebut sebagai peraturan pelaksana. Penerapan norma pada kasus konkret sebagai norma individual yang kita sebut sebagai putusan pengadilan. Teori ini menjelaskan bagaimana norma hukum saling berjenjang dan saling berasal dari norma yang dasar, menegaskan hukum sebagai sistem yang rasional dan teratur. Kritik dan tantangan terhadap teori Kelsen. Kritik dari aliran hukum kritis dan sosiologi hukum yang menilai bahwa hukum tidak bisa lepas dari konteks sosial dan kekuasaan. Kelsen dianggap terlalu abstrak dan idealis, mengabaikan realitas politik serta interaksi kekuasaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, teori ini tetap menjadi fondasi penting dalam studi hukum modern dan positivisme hukum.
Relevansi teori hukum murni di era kontemporer. Yang pertama, dasar positivisme hukum. Menjadi fondasi bagi pemahaman positivisme hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, independensi lembaga hukum. Membantu menjaga independensi lembaga hukum dari berbagai intervensi politik. Yang berikutnya, analisis sistem hukum. Digunakan secara luas dalam analisis sistem hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tokoh dan literatur penting. Yang pertama adalah Hans Kelsen. Diakui sebagai bapak teori hukum murni, pemikir yang sangat berpengaruh dalam filsafat hukum abad ke-20. Yang berikutnya, Reich Lehren. Karya utama yang diterbitkan pada tahun 1934 dan edisi kedua yang direvisi pada tahun 1960. Di Indonesia sendiri, ada karya Prof. Dr. Jimli Asidik dan Muhammad Ali Safaat. Teori Hans Kelsen tentang hukum menjadi rujukan penting di negara kita, Indonesia. Kesimpulannya, dari warisan Kelsen dalam ilmu hukum di dunia. Teori hukum murni Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari politik, sosiologi, demi menjaga objektivitas dan integritasnya. Pemikiran Kelsen telah menjadi fondasi penting bagi pengembangan hukum positif dan sistem peradilan di modern Indonesia dan dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, warisan intelektual Kelsen terus menginspirasi dan membentuk kajian hukum kontemporer. Terima kasih, saya Audi dari Prodi S1 Hukum Siber Muhammadiyah. Sampai jumpa di teori dan materi berikutnya.